Nah, dan kalian di sini dengar suara pisau ya ketika menghantam si kura-kura itu bunyi tak 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 tak. Itu menandakan dagingnya si kura-kura ini dikit. Kura-kura Brazil tuh dagingnya dikit. Si anjir, kura-kura Brazil dikonsumsi, men. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Turtle Mania di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Oh ya, aku mau nginfoin kalau channel Sahabat Satwa Indonesia sekarang ganti nama menjadi channel Kurapedia ya, atau Kurapedia. Nah, channel ini tetap akan membahas kura-kura ya teman-teman. Jangan lupa terus bantu subscribe dan supportnya untuk channel Kurapedia ini teman-teman. Kenapa kita ganti channel? Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa teman-teman, karena nama channel sebelumnya itu memang cukup panjang ya, 3 kosakata. Jadi kita pendekin dan kita cari-cari nama terbaik untuk channel ini teman-teman. Nah, sekarang di video pertama channel Kurapedia ini apa ya sih yang mau kita bahas gitu ya. Nah, jadi kali ini aku nggak akan ngebahas terkait dengan kura-kura karena lagi hujan terus, lagi musim dingin. Kasihan kalau misalkan mereka kita obok-obok atau kita pegang-pegang ya teman-teman. Jadi saya meminimalisir kontak dengan kura-kura kalau memang cuaca lagi dingin teman-teman. Kalau kalian mau tahu alasannya kenapa, nanti akan aku buat videonya, oke? Saksikan terus channel Kurapedia, oke? Nah, jadi aku mau cerita dikit. Kemarin ceritanya aku lagi kumpul-kumpul sama temen-temen main gitu ya. Nah, pada saat lagi kumpul-kumpul itu ada temenku yang cerita gitu kalau dia habis makan yang namanya bulus ya, atau labi-labi yang biasa kita kenal. Memang aku udah tahu cukup lama gitu ya, apa untuk bulus atau labi-labi ini memang untuk dikonsumsi gitu. Nah, ceritanya aku penasaran gitu, gimana sih cara makan apa bulus apa segala macam, cara penyajiannya segala macam. Akhirnya aku nge-YouTube, ceritanya aku nge-YouTube, aku buka-bukalah di YouTube untuk melihat bagaimana sih cara proses masaknya labi-labi atau review-reviewnya, apakah memang labi-labi itu enak atau segala macam. Karena rasa penasaran sebenarnya sih nggak mau makan juga gitu. Nah, tibalah aku cari-cari di YouTube, banyak memang labi-labi itu dikonsumsi atau masuk di Indonesia. Dia juga sebagai konsumsi dari manusia teman-teman gitu. Tapi ya aku menemukan video ya, wah videonya parah banget teman-teman. Penasaran video apa? Oke, tonton sampai habis video ini ya. Sebelumnya video ini nggak muncul ya di dalam kata pencarian pas aku cari bulus atau labi-labi gitu ya. Nah, tiba-tiba 2 hari kemudian ya video ini muncul ceritanya di beranda YouTube aku gitu, dan thumbnailnya itu bener-bener bikin waduh, saya pengen klik, pengen nonton teman-teman gitu. Nah, kita akan lihat videonya bareng-bareng teman-teman, karena memang thumbnailnya itu bener-bener kita pengen klik. Dan kebetulan juga video ini udah ditonton oleh 4 juta pengguna YouTube ya. Dia diupload 1 tahun yang lalu gitu ya. Nah, di sini kalau di deskripsi dari video ini nggak ada sama sekali ya, dan mungkin juga si YouTuber ini dia bukan dia yang beli, tapi dia hanya kayak ingin menunjukkan gitu bahwa ada yang aneh di pasar ini gitu ya, itu berjualan hewan-hewan yang dikonsumsi gitu, tapi yang jarang dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Nah, kita akan nonton videonya bareng-bareng ya teman-teman. Jadi di video ini ya, itu kalau kita lihat dari atas sampai bawah, memang kura-kura yang dimakan itu ya dia kebanyakan labi-labi teman-teman. Ini labi-labi atau bulus, labi-labi atau bulus gitu kan, karena memang labi-labi atau bulus ini dia bukan amfibi ya, tapi dia reptil ya, jadi dia halal untuk dikonsumsi, dan di Indonesia pun juga sudah banyak yang konsumsi teman-teman gitu. Nah, tapi ada satu thumbnail yang aneh banget gitu ya. Jadi aku klik thumbnail itu dan aku tonton gitu, dan ini thumbnailnya teman-teman.
Ini lokasinya di Hong Kong ya, tepatnya ada di Taipo Market gitu. Taipo Market mungkin kayak swalayan atau supermarket ya kalau di Indonesia ya, atau mungkin juga bisa kayak pasar ikan gitu ya, pasar ikan khusus ikan gitu ya. Nanti penjualnya ada di sini ya teman-temannya. Jadi sesuai dengan thumbnailnya, ini dia si penjualnya teman-teman. Dan kalian lihat itu ya, kalian lihat itu kura-kura apa ya, kalian lihat corak dari pastronnya. Kalian pasti kenal itu kura-kura apa teman-teman. Nanti akan ada zoomnya yang lebih detail teman-teman. Si anjir, kura-kura Brazil dikonsumsi men di Hong Kong. Kalian lihat itu kura-kura Brazil dikonsumsi di Hong Kong. Lihat ya fix ya, fix itu plastron dari kura-kura Brazil teman-teman ya. Dia dimakan di Hong Kong teman-teman ya. Lu bayangin tipes lu makan teman-teman. Sumpah gue nggak tega banget ngeliatnya ya. Jadi tadi pas lagi nonton ini ya, itu aku ajak anakku nonton juga gitu, dan anakku langsung bilang loh, "Pak, kura-kura kita jangan dipotong kayak gini ya." Anak kecil loh, anak kecil bisa ngomong seperti itu, bisa ada rasa nggak tega. Ini dimakan men, dimakan gitu. Dan kura-kura Brazil itu isinya tulang semua, dagingnya dikit banget teman-teman. Beda mungkin sama bulus yang memang tempurungnya lembek gitu ya. Ini dagingnya bener-bener dikit teman-teman ya. Dan kalian masih lihat ini, yes, kalian lihat ini ya, kalian lihat ini sekumpulan dari kura-kura Brazil ya, yang siap untuk dikonsumsi teman-teman, diperjualbelikan ya. Ini semua mungkin udah mati atau hidup ya, gue nggak tahu ya. Yang jelas ini parah sih gitu. Parah tuh dalam arti kata lo kayak nggak ada makanan lain aja gitu. Mungkin ya nggak tahu gitu rasanya enak atau enggak, tapi yang kita tahu, kita kalau mau megang kura-kura aja harus cuci tangan dulu gitu kan, agar yang namanya bakteri salmonellanya itu nggak masuk ke tubuh kita dan berakibat kita bisa tipes, diare, demam gitu kan, mencret-mencret lah segala macam gitu. Dan ini dimakan langsung oleh mereka ya. Nah, dan kalian di sini dengar suara pisau ya ketika menghantam si kura-kura, itu bunyinya tak 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 tak. Itu menandakan dagingnya si kura-kura ini dikit. Kura-kura Brazil tuh dagingnya dikit, isinya tulang semua, tempurung, tulang gitu kan. Mungkin beda sama labi-labi yang
tempurungnya empuk dan ini dimakan juga men, gitu kan, bener-bener dimakan gitu, yang nggak tahu dah. Nah, kalian lihat di sini dagingnya cuma segini teman-teman. Ini dagingnya cuma segini. Ya oke, videonya kita selesaiin. Mohon maaf, saya nggak tega untuk melihatnya teman-teman ya, karena biar gimana pun saya ada kura-kura Brazil di rumah gitu. Jadi saya nggak tega terlepas dari ini enak atau enggak, atau tradisi dari mereka gitu ya. Jadi di sini kita hanya nge-react aja agar teman-teman mungkin yang pengen sehat gitu, atau yang di rumah punya kura-kura ya jangan kita ikutin ya gitu. Walaupun kura-kura kalian sudah mati gitu kan, silakan kalian kubur dengan layak gitu, atau mungkin bisa kalian fosilkan untuk karapasnya gitu teman-teman. Jadi kalau bisa jangan dimakan kalau bisa, cuma kembali lagi terserah kalian mau jadi extreme food juga silakan teman-teman. Nah, jadi video ini udah ditonton oleh 4,8 juta pengguna YouTube ya 1 tahun yang lalu. Di sini deskripsinya itu nggak ada apa-apa teman-teman ya, hanya tulisan krayon Shinchan gini gitu. Jadi komennya di sini juga banyak yang mengecam. Sebenarnya sih bukan mengecam dari si pembuat videonya, tapi mengecam dari si tukang jualannya ini teman-teman. Jadi ada yang bilang di sini saya sebagai pencinta kura-kura, hati saya sangat terpukul gitu kan, karena video ini misalkan gitu. Jadi kalau kalian pengen ngeliat videonya, kalian mungkin bisa langsung ke YouTube-nya, namanya live lokal ya. Jadi tapi jangan kalian hujat, karena kayaknya si YouTuber ininya ya dia hanya menginfokan teman-teman, bukan dia yang beli gitu ya. Nah di sini kita banyak banget ya yang benar-benar mengecam, karena memang ini makanan yang aneh sih gitu ya. Dulu kan juga sempat viral tuh ketika ada pasar ya yang memperjualbelikan kayak tikus gitu kan, terus kucing dimakan gitu kan. Nah itu sempat viral. Nah mungkin si pengunggah videonya ini juga pengen menunjukkan kalau ada hal aneh di Hongkong itu, yaitu memakan kura-kura red ear slider atau kura-kura Brazil yang kita kenal ya teman-teman. Itu aja video kita kali ini. Intinya terserah kalian mau nyoba makan kura-kura Brazil atau enggak, cuman kalau dari saya jangan teman-teman ya, karena itu ada yang namanya bakteri salmonella yang bisa bikin kita sakit perut ya, atau sakit bahkan bisa tipes teman-teman gitu. Nah intinya ya sayangi kura-kura kalian gitu selayaknya ya makhluk hidup gitu ya. Ya kita juga nggak tahu apakah ini akan dikonsumsi, cuman kalau dari bahasanya sih untuk seafood berarti kan untuk dimakan sama orang ya teman-teman, ya bukan sama hewan atau segala macem gitu kan. Jadi dari video ini nggak bermaksud apa-apa. Mungkin juga teman-teman pernah ada yang makan kura-kura Brazil, monggo aja gitu ya. Jadi saya sebagai pencinta kura-kura sih hanya sangat menyayangkan gitu, walaupun memang hewan ini bukan amfibi tapi reptil, dan sebenarnya nggak diharamkan ya karena dia reptil ya, bukan amfibi gitu kan. Yang diharamkan itu kan adalah amfibi teman. Oke, segitu dulu video dari saya untuk malam ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan YouTube channelnya dari Kurapedia, bantu subscribe ya, like, comment, and share teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau diskusi, silakan kunjungi Instagram ya, atau bisa langsung DM ke Instagram kura.pedia teman-teman ya. Karena juga user dari akun Instagram Sahabat Satwa kemarin udah aku ganti jadi kura.pedia. Silakan kalau misalkan kalian mau langsung DM gitu, kalau misalkan kalian ada masalah sama kura-kura kalian, kalau saya bisa bantu pasti saya bantu gitu. Atau kalian juga bisa bergabung di komunitas kura-kura air tawar teman-teman di Facebook ya. Itu kebetulan juga adminnya aku, tapi di sana belum boleh untuk memperjualbelikan kura-kura ya teman-teman ya. Kalau untuk diskusi ya sesama member atau anggota silakan teman-teman.
Oke, segitu dulu ya video untuk malam ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Salam tempurung. Bye bye.